Misteri dosa yang dilakukan oleh Lucifer. Lucifer berdagang itu apa maksudnya? Banyak bunyi ayat yang terdapat di dalam kitab Yeskiel ditulis dalam bahasa simbolik. Tema bunyi ayatnya adalah mengungkapkan tentang peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman. Beberapa contoh bahasa simbolik itu adalah berupa wujud tertentu seperti manusia, binatang, dan benda. Namun yang akan dibahas dalam video ini adalah bahasa simbolik yang menggunakan gambaran tentang situasi atau kondisi pada peristiwa lokal, yaitu digunakan untuk menggambarkan realitas sejarah yang lebih luas yang akan terjadi di dunia ini. Contohnya adalah seperti yang dituliskan dalam kitab Yeskiel 28 ayat 1-10, di mana Tuhan berbicara tentang Raja Tirus. Tirus sendiri pada zaman dahulu adalah merupakan sebuah kota pelabuhan Venesia kuno yang sangat makmur. Karena sebagai seorang penguasa yang kaya, maka Raja Negeri Tirus menjadi sangat sombong dan angkuh meskipun dirinya hanya seorang manusia. Sebab akhirnya Raja Tirus mengaku memiliki keilahian. Bahkan mengklaim bahwa dirinya duduk di singgasana para dewa. Dan dalam bunyi ayat selanjutnya yang terdapat dalam kitab Yeskiel 28 ayat 12-19, kisah tentang Raja Tirus ini sebenarnya adalah dijadikan analogi untuk menggambarkan tentang kejatuhan Lucifer di istana surga yang asli. Di zaman kuno, ketika penggambaran tentang Raja Tirus ini dituliskan di Alkitab, letak geografis negeri Tirus adalah masih terpisah atau belum bersatu dengan daratan. Yang di zaman modern ini adalah menjadi bagian dari wilayah negara Lebanon. Makanya dalam kitab Yeskiel 28 ayat 2 dan 8 dituliskan bahwa Raja Tirus yang adalah hanya seorang manusia yang hidup di tengah-tengah laut. Namun kini dalam Yeskiel 28 ayat 14 dituliskan bahwa Raja Tirus mewakili kerup yang diurapi yang menutupi. Ya artinya bahwa Raja Tirus hidup di Eden di Taman Allah dan atau di Gunung Allah yang kudus. Tertulis dalam Yeskiel 28 ayat 13-14. Dan sesungguhnya tempat itu adalah menjadi tempat di mana Elohim bertahta. Sifat dan sikap Raja Tirus tersebut adalah menggambarkan apa yang dahulu pernah dilakukan oleh Lucifer yang memberontak melawan Allah. Padahal sejatinya Lucifer adalah makhluk ciptaan yang sempurna. Sebagai makhluk ciptaan bermoral, Lucifer memiliki kehendak bebas memilih yang dianugerahkan oleh Allah. Dan sesungguhnya kehendak pilihan bebas itu adalah bagian dari apa artinya menjadi makhluk yang sempurna. Dan inilah ayat di Alkitab yang menuliskan alasan awal mula mengapa Lucifer menyalahgunakan kesempurnaan dalam menggunakan kehendak pilihan bebasnya. Yang akibatnya Lucifer menjadi rusak dengan menganggap dirinya lebih penting daripada dirinya yang sebenarnya. Yeskiel 28 ayat 15. Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Lucifer merasa tidak puas, padahal Tuhan telah menciptakannya dengan sempurna serta menghormatinya. Lucifer kehilangan rasa terima kasihnya kepada Tuhan. Lucifer ingin menerima lebih banyak pengakuan, melebihi yang seharusnya pantas diterimanya. Dan pertanyaan pentingnya adalah, bagaimana mungkin Lucifer yang adalah makhluk malaikat sempurna, yang hidup di alam semesta yang sempurna, tetapi dapat memiliki sifat tercela seperti demikian, sehingga Lucifer menjadi iblis atau Satan. Ini adalah sebuah misteri. Mengutip dari sebuah buku berbunyi seperti ini, dosa adalah hal yang misterius dan tidak dapat dijelaskan. Tidak ada alasan untuk keberadaannya. Berusaha menjelaskannya berarti berusaha memberikan alasan untuk itu, dan itu berarti membenarkannya. Dosa muncul di alam semesta yang sempurna, sesuatu yang terbukti tidak dapat dimaafkan. Kerub atau kerubim adalah sebuah istilah yang muncul dalam Alkitab. Misalnya pada kitab Keluaran 25 ayat 18-22 dan kitab Yeskiel 28 ayat 12-15. Kerub artinya adalah kedudukan yang sangat tinggi atau diurapi dalam pemerintahan Allah. Kedudukannya sangat tinggi bahkan dari para malaikat. Dan kedudukan Lucifer sebelum memberontak terhadap Allah dan diusir dari surga adalah dekat kerub. Seperti yang tertulis dalam kitab Yeskiel 28 ayat 14. Dalam kitab Keluaran 25 ayat 18-22 menuliskan bahwa di bait suci yang dahulu ada berdiri di dunia ini sebagai gambaran bait suci yang ada di surga, kerub-kerub penjaga itu berada di tempat maha kudus di atas tutup pendamaian yang di bawahnya terletak 10 hukum Allah. Jadi kerub juga adalah melambangkan perlindungan akan tatanan dan hukum Allah. Namun Lucifer menyalahgunakan posisi istimewanya tersebut
untuk melawan otoritas Allah. Di ayat selanjutnya dalam kitab Yeskiel 28 ayat 15 menuliskan bahwa dalam kerup yang diurapi tersebut ditemukan, dalam terjemahan NIV dituliskan kejahatan, atau dalam terjemahan NKJV dituliskan kesalahan. Istilah Ibraninya adalah afelah yang berarti ketidakadilan atau ketidakbenaran. Lucifer sebagai makhluk yang sempurna dan yang seharusnya menjaga integritas hukum Allah untuk mengamankan pemerintahan surga, tetapi malah menuduh Allah tidak baik dan tidak benar, yaitu bahwa Allah tidak berlaku adil. Tuduhan Lucifer tersebut tentunya sangat tidak wajar. Yeskiel 28 ayat 16. Dengan dagangmu yang besar engkau penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa. Maka kubuangkan engkau dari gunung Allah dan kerup yang berjaga membinasakan engkau dari tengah batu-batu yang bercahaya. Istilah kata dagang di ayat tersebut dalam bahasa Ibrani adalah rekulah. Berasal dari akar kata rakal yang berarti pergi atau berjalan dari satu sama lain untuk, yang pertama adalah berdagang atau yang kedua bergosip atau memfitnah. Jadi sangat jelas bahwa konteks kata dagang dalam bunyi ayat tersebut maksudnya adalah bukan kata perdagangan atau bisnis yang biasa kita pahami. Tetapi maksud kata dagang di ayat tersebut konteksnya lebih menunjukkan bahwa kerup penjaga itu berkeliling dan bergosip tentang Allah. Menuduh Allah telah berlaku tidak adil, bergosip tentang karakternya dan menyebarkan dusta kebohongan. Lucifer menabur kecurigaan dan ketidakpercayaan, lalu mempengaruhi para malaikat lainnya untuk menjauh dari mempercayai dan mengikuti Allah yang pengasih. Nabi Yesaya menuliskan dalam kitabnya yang menggambarkan motif Lucifer dalam hal kesombongan ini. Dirangkum dalam kitab Yesaya 14 ayat 13. Karena keangkuhannya begitu kuat, sehingga Lucifer ingin menjadi setara dengan Allah. Ingin duduk di atas tahta Allah dan menjadikan dirinya raja, serta mengangkat dirinya ke posisi ilahi. Sungguh sebuah keangkuhan yang luar biasa, bukan? Oleh karena itu, kemudian Nabi Yesaya menggambarkan kejatuhan Lucifer dari surga dalam bentuk lampau, seperti yang tertulis dalam kitab Yesaya 14 ayat 12. Sedangkan Nabi Yeskiel menuliskan bahwa Lucifer dibuang dengan mencampakkannya dari gunung Allah dan diusir. Seperti yang tertulis dalam kitab Yeskiel 28 ayat 16 terjemahan NIV. Mari kita perhatikan sifat dari 5 pernyataan Lucifer mengenai aku yang tertulis dalam kitab Yesaya 14 ayat 13 sampai 14. Yang pertama, aku hendak naik ke langit. Yang kedua, aku hendak mendirikan tahtaku. Yang ketiga, aku hendak duduk di atas bukit pertemuan. Yang keempat, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, dan yang kelima, aku hendak menyamai yang maha tinggi. Dan peninggian hati Lucifer ini juga ditegaskan oleh Nabi Yeskiel, yaitu bagaimana cara Lucifer berdosa dalam pikirannya dengan memupuk kesombongan. Yeskiel 28 ayat 17. Engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu.